wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Khairunisa, Nurul, dan Tia Utami dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 akan mempresentasikan ruang kolaborasi tentang aspek T, yaitu Tailor and Personalize the Work. Tailor and Personalize the Work dalam rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design atau UBD, Tailor and Personalize the Work mengacu pada proses mengadaptasi dan mempersonalisasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Menurut penelitian jurnal yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design atau UBD, perencanaan pembelajaran UBD dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, mengidentifikasi bukti untuk penilaian, dan merencanakan pembelajaran. Dalam konteks Tailor and Personalize the Work, hal ini berarti guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan karakter peserta didik serta menyesuaikan materi, metode, dan penilaian pembelajaran agar sesuai dengan peserta didik. Adapun pertanyaan pada ruang kolaborasi yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Jawaban dari pertanyaan 1 yaitu dalam mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dan dapat mengakomodasi semua kecerdasan yang terdapat di dalam kelas tersebut. Penting untuk mengenali minat belajar peserta didik dan memadukan berbagai kesiapan, minat, dan profil belajar mereka dalam proses pembelajaran. Guru dapat memberikan materi sesuai dengan gaya belajar siswa, baik yang bergaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Dengan demikian, guru dapat mengoptimalkan peran dalam proses pembelajaran dengan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar mereka. Namun, tetap berada pada arah tujuan pembelajaran. Upaya pemenuhan kebutuhan individu yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan ketentraman atau keamanan, pemenuhan kebutuhan kebersamaan atau belonging, pemenuhan kebutuhan penonjolan diri atau self-esteem, dan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Cara mengakomodasi kebutuhan perkembangan gaya belajar dan minat peserta didik adalah dengan melakukan asesmen awal. Asesmen ini bertujuan untuk menilai kesiapan peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen, guru dapat membuat penyesuaian pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, cara mengakomodasi pengetahuan sebelumnya, mengaitkan fenomena kontekstual tentang pengetahuan yang akan dimiliki peserta didik dengan materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jawaban untuk pertanyaan nomor 2, jika terjadi perubahan kondisi pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, cara yang bisa guru lakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi dan memahami perubahan. Contohnya, faktor sarana dan prasarana atau alokasi waktu yang terlalu sedikit. Yang kedua, menentukan strategi penyesuaian menggunakan strategi yang sesuai dengan perubahan dan kebutuhan peserta didik. Siapkan beberapa strategi alternatif untuk situasi yang tidak terduga. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan memberikan peserta didik pilihan tugas dan kegiatan pembelajaran yang beragam, sediakan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.